sekitar Jakarta dan saatnya kita mencoba keotentikan kuliner legendaris yang masih eksis di ibu kota Jakarta sejak tahun 70-an. Ya, pernah dengar kuliner Jakarta bernama ketoprak? Ketoprak adalah menu makanan yang paling digemari. Biasanya, penjual makanan ketoprak berkeliling di kampung-kampung menggunakan gerobak. Bahkan, kini ketoprak juga bisa kita dapatkan mangkal di sudut jalan maupun restoran. Konon, nama ketoprak aslinya adalah ketupat dan tahu yang digeprak dalam artian bahasa Betawi yang artinya dipukul. Ketoprak identik dengan bumbu kacang yang dicampur dengan bawang putih, gula Jawa, cabai, dan garam secukupnya. Kemudian, bumbu diulek hingga merata, lalu diberikan potongan ketupat, ditambah tauge rebus yang segar, bihun, dan juga dituangkan kecap secukupnya. Ada beberapa daerah menambahkan menu ketoprak dengan kol rebus dan mentimun agar ketoprak berasa lebih segar. Dan yang tak pernah ketinggalan adalah kerupuk sebagai toppingnya. Selain ketoprak, makanan yang memiliki bahan dasar kacang terdapat pula pada gado-gado. Di Jakarta, ada restoran gado-gado legendaris yang sudah eksis sejak tahun 1973, yaitu Gado-Gado Boplo, milik perusahaan keluarga yang dipelopori oleh Ibu Juliana Hartono. Usaha gado-gadonya berawal dari warung kecil yang terletak di gang sempit daerah Kebun Kacang, Jakarta Pusat. Sejarah menu gado-gado konon berasal sejak abad ke-17, di mana Sultan Agung dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, ransum makanan dimusnahkan oleh Belanda, sehingga pasukannya yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, membuatkan makanan dari sayur-sayuran yang ada, lauk pauk tersisa, disatukan dan dicampur dengan bumbu kacang sebagai penyedap untuk menahan rasa lapar. Nama Boplo sendiri mengingatkan pada pasar Boplo yang terletak di Gondang Dia tempo dulu. Berawal dari gedung The Boplo yang dibangun pada tahun 1912 berupa jasa konstruksi rumah-rumah elit di Menteng dan namanya kini tinggal kenangan, diabadikan menjadi salah satu brand gado-gado. Gado-gado Ibu Juliana sudah ramai dikunjungi karena rasa bumbu rahasia gado-gadonya yang lezat. Ciri khas bumbunya yang enak inilah sehingga warung kecilnya sudah berubah menjadi restoran yang kini usahanya dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bapak Calvin Hartono. Perkenalkan, saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo. Saya melanjutkan usaha dari orang tua saya, Ibu Juliana Hartono, yang memulai bisnisnya sekitar tahun 1970 di sebuah gang yang sempit di Kebon Sirih. Kemudian dari saya SD, saya dibangunkan jam 5 pagi oleh mama saya untuk membantu mama dalam berbelanja bahan kebutuhan barang dagangannya yang akan dijual. Saat itu saya masih sangat ngantuk, tapi saya harus berbakti kepada orang tua saya sehingga saya juga membantu mama, karena mama belum punya karyawan. Di situ saya sudah mulai mempunyai keinginan atau mimpi bentuk usaha dari mama saya itu ketika pasti akan berbentuk menjadi sebuah resto. Dan itu saya katakan, zaman dulu belum ada seminar motivasi atau motivator-motivator. Namun rupanya saya sudah mulai melakukan apa yang dinamakan the law of attraction atau hukum menarik, karena kita akan menarik apapun yang kita katakan, kita percayai, dan kita doakan. Maka itu akan terjadi. Apapun yang kita bisa pikirkan, maka itu pasti mampu kita wujudkan. Dan akhirnya, puji Tuhan, tahun 2004 itu kita berhasil melanjutkan sebuah restoran yang nyaris tutup di kawasan Blok M. Kalau bahan bakunya adalah campuran kacang tanah dan kacang mete, kemudian sayur-sayurnya itu ada kacang panjang, toge, kol, dan bayam. Tahu, kentang dipadukan di situ, kemudian ditaburkan bumbunya, kemudian bawang goreng, ditambahkan dengan kerupuk udang dan emping. Pertama-tama kita bumbu gado-gado yang
sudah dibuat dari dapur sentral itu didistribusikan ke seluruh seluruh cabang outlet kami. Kemudian pengulek itu akan mengulek dengan menambahkan airnya saja, karena kita sudah buat sekarang bumbu yang baku, sehingga sudah dimasukkan semua komponennya di situ, cukup diulek. Kemudian kita cook merebus sayur-sayuran tadi, kemudian direbus, kemudian dimasukkan di dalam ulekan itu, ditambahkan tahu kentang, selada, dan akhirnya diulek, kemudian dimasukkan ke piring. Sudah itu ditaburi oleh bawang goreng, kerupuk udang, dan pink. Saya lebih senang disebut sebagai inspirator ngulek karena motivator banyak, tapi kalau inspirator adalah orang-orang yang memberikan inspirasi untuk masyarakat umum, dan saya senang sekali bisa berbagi pengalaman-pengalaman hidup untuk masyarakat banyak. Juga bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang sedang berbisnis kuliner, bagaimana cara untuk bertahan menghadapi masa krisis atau pandemi pada saat ini. Setelah merasakan kelezatan gado-gado, saatnya kita mencicipi kopi. Nah, di Jakarta ini ada kedai kopi yang memiliki sejarah sejak tahun 1878 bernama Bakul Coffee. Bermula saat seorang imigran dari Guangzhou, Cina Selatan bernama Liao Texun, ia dan istrinya yang asli suku pribumi Indonesia membuka sebuah warung nasi di Molenvliet Oost. Daerah ini sekarang bernama Hayam Wuruk. Menariknya nama Bakul Coffee berasal ketika Liao Texun membeli biji kopi dari seorang wanita yang membawa biji-biji kopi tersebut dengan bakul. Kemudian pada tahun 1927, Liao Texun berhasil mendirikan pabrik kopi yang pertama di kawasan tempat tinggal orang Eropa yang disebut dengan daerah Weltervreden, yang pada saat itu berada di kawasan Sawah Besar. Para pelanggan toko kopi milik Liao Texun meluas, dan tidak hanya penduduk lokal dan Tionghoa saja yang membelinya, tetapi juga orang Belanda, Arab, dan Jepang. Hingga kini usaha kedai kopi tersebut diteruskan kepada generasi keempat dan kelima. Nama saya Sheni Catherine Wijaya. Saya generasi keempat dari toko kopi Texun Ho yang sekarang namanya menjadi Bakul Coffee. Jadi saya yang meneruskan toko kopi dari kakek buyut saya. Awal mulanya itu sebenarnya dari masa kecil ya. Dari masa kecil kan memang kita selalu dibiasakan untuk bekerja membantu orang tua. Jadi biasanya dulu saya menjadi kasir di toko kopi kakek buyut saya ini. Lalu setelah itu kita mulai belajar ikut juga dalam produksi menggoreng, memilih biji kopi dan sebagainya. Setelah itu saya melanjutkan kuliah, sekolah. Setelah selesai balik. Masih belum terpikir untuk melanjutkan toko kopi ini, tapi dengan berjalannya waktu baru saya menyadari bahwa pentingnya untuk ada generasi selanjutnya untuk melestarikan toko kopi Bakul Coffee ini. Keotentikannya itu adalah kita tidak selain kita menjual seperti layaknya banyak tempat-tempat lain itu kopi sebagai single origin, keotentikan daripada Bakul Coffee adalah karena kita turun-temurun bergelut di bidang kopi ini. Kakek buyut saya itu di keluarga kopi itu biasanya menjual kopi itu sebagai racikan
Jadi meracik kopi dari biji kopi dari berbagai pulau di Indonesia. Jadi tidak hanya sebagai single origin. Ibaratnya seperti masakan, disitulah letak keunikan daripada kopi kami, yaitu kita memiliki house blend, kopi yang memang dari resep racikan turun-temurun yang kita pasarkan saat ini. Kita kebanyakan ambil seperti layaknya kopi-kopi dari zaman dahulu kala itu, kita selalu memang mengambil kopinya dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Itu 3 pulau yang memang sumber daripada biji kopi di Indonesia. Setelah kopi, tentunya kan ketika kita ngopi, kita tidak mungkin untuk mendapatkan pengalaman yang optimum, pengalaman yang sensasi minum kopi yang wow, itu kan kita tidak mungkin hanya ngopi aja. Biasa kan kita pasti ada temannya, cemilannya, dan sebagainya. Nah, mengingat zaman masa kecil saya dulu, selalu kita ngopi itu dengan cemilan ya kue nyonya yang selalu kita siapkan, yang biasa kita beli zaman dahulu itu ya di pasar, ya kan. Nah, disinilah kita tampilkan selain kita melestarikan kopi, kita juga mau melestarikan teman-temannya kopi. Makanya kita angkatlah kue nyonya sebagai kawan daripada menemani kita menikmati kopi. Yang dipertahankan adalah saya rasa segala sesuatunya yang berhubungan dengan saat kakek buyut saya, kakek saya itu menyajikan kopi dan lain-lainnya, ya kan? Dan yang kita kembangkan selanjutnya itu adalah kita juga menjadi wadah untuk bukan hanya memasarkan kopi, tetapi juga mulai mempromosikan kopi yang berhubungan dengan budaya kita. Saya rasa budaya yang saya ingin kembangkan daripada selain gedung itu adalah kebiasaan bahwa kita membawa, seperti contohnya sekarang kita ada edition toko antik yang dimana kita mengambil barang-barang tua zaman dulu Indonesia di zaman kolonial itu untuk kita sajikan ke tamu-tamu kita, sehingga untuk anak muda, untuk mereka bisa tahu, oh zaman dulu ada ini, ada itu. Seperti contohnya zaman dulu kertas tidak ada, kita memakai nulis di batu. Nah, itu kita ada untuk diperagakan kepada turis atau siapapun yang datang ke Bakul Coffee. Uang kuno, uang zaman dulu dari tahun 1920. Nah, itu kita ada koleksinya. Oh, kita juga sering mengadakan seperti program yang dimana menulis, mengajar cara menulis, berarti lebih mempromosikan bahasa Indonesia yang tepat, ya, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat di dalam melakukan penulisan dan sebagainya. Jadi selain menjual kopi itu, kita sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk mempromosikan budaya bangsa kita sendiri, dan terutama dari yang zaman dahulu untuk dibawa ke zaman sekarang ini, sehingga kita tidak lupa dengan sejarah kita sendiri. Bila berada di kedai yang legendaris ini, di sini kita bisa mencicipi kopi sambil bernostalgia dengan sejarah Jakarta dan kopi. Jakarta memang tempatnya beragam jenis kuliner, menu pagi, siang, malam, memiliki aneka jenis berbeda-beda. Bila kita berjalan di daerah Tamrin, jangan lupa untuk mampir di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Di sini, kita akan lihat berjajar makanan kaki lima hampir memenuhi sepanjang jalan. Tenda-tenda kuliner dipasang pada malam hari.
Mau makan kenyang, enak, dan ketagihan sambil mendengar musik jalanan, kita bisa mampir ke nasi goreng kambing legendaris di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Uniknya, menu ini disingkat dengan sebutan Nasgorkam Bonsir, yang artinya nasi goreng kambing Kebon Sirih. Kuliner ini berdiri sejak tahun 1958 yang dipelopori oleh Bapak Haji Nein. Dan yang membuat nasi goreng legendaris ini lezat dan selalu bikin ketagihan, yaitu ada pada daging kambing pilihan terbaik dan juga rasa rempah-rempahnya yang asli dan khas. Kita bisa lihat bagaimana pelayanannya begitu seru. Dapat kita lihat langsung para koki menyediakan bumbu, nasi, dan juga ada yang bertugas menggoreng nasinya. Pengunjung juga tak pernah sepi, memenuhi kursi di setiap tenda warung yang berjajar dari depan gang hingga di dalam gang. Serunya lagi, para pemusik jalanan memainkan lagu-lagu, bikin suasana nongkrong semakin asik sambil mengenyangkan perut dengan nasi goreng kambing yang lezat. Suasana pengunjung yang ingin bersantap malam sambil mengobrol santai dapat bebas memilih di mana mereka akan menyenangkan lidah dan perut yang sudah berasa lapar atau sekedar nongkrong. Nama saya Indra. Ya, saya di sini sebagai anak. Ya, masih generasi kedua sih kita. Ya. Kalau kita sejarahnya Kebon Sirih ini kita emang dari orang tua lah. Mulai awalnya dari orang tua. Karena kita di sini berdiri sudah lama juga sih, dari tahun 1958. Kalau kita sih bukanya dan tutup, kita buka jam 4 sore. Terus tutupnya kita jam 12 malam. Pertama awal mulai kita di Jalan Sabang, di lampu merah Sabang itu. Kalau kita di Jalan Sabang itu, kita awal mulanya ya di Jalan Sabang itu, di lampu merah. Pindah ke sini kita tahun 90, kalau nggak 91 lah, kurang lebih 90-91. Kalau kita sih, keluarga bilang ini nasi goreng kambing gitu ya kan, tapi kalau konsumen sih bilang ada nasi kebuli gitu ya kan. Kalau kita tetap bilang nasi goreng gitu. Karena kalau nasi kebuli itu, setahu saya sih berasnya gitu, beras biryani dia. Kalau kita kan beras lokal lah ibaratnya gitu. Kalau proses pembuatan sih kita matangin dagingnya dulu gitu. Kita awal mulanya matangin dagingnya dulu. Sudah empuk, baru kita kasih bumbu, baru kita tuangin nasinya, baru kita aduk. Prosesnya begitu. Kita paling dominan rempah. Jadi orang udah terikat rasanya gitu loh. Kalau jumlah karyawan 30 orang. Ya kalau orang tua awal mulanya sih kita ya orang tua cerita ya gitu ya. Karena ibu gitu, ada ibu jual perhiasannya lah, awal modalnya gitu loh. Perhiasan ibu dijual buat modal lah, buat usaha gitu. Awal mulanya gitu. Jadi biaya modalnya gitu, jual perhiasan gitu. Harapannya sih tambah rame, pengennya sih go internasional. Ya. Kita kan adanya lokal kita adanya di sekitar Jakarta aja. Jadi kita nggak ada kan ada bilang ada di Bali, ada di Jogja. Nggak ada kita sekitaran Jakarta aja kita adanya. Paling itu kita sebelahan Jakarta, Tangerang. Kalau kita dagingnya memang sudah kerjasama udah lama ya. Kita ngambilnya di Pasar Tanah Abang. Itu. Jadi emang kita udah langganan udah lama sama dia gitu. Jadi hubungan baik terus sama dia. Kalau masalah makanan enak aja sih gitu, udah kayak lidah gitu ya. Tipsnya mungkin begitulah gitu.
Kuliner legendaris khas Jakarta tak akan selesai bila kita telusuri. Seperti misalnya makanan gado-gado, rupanya memiliki sejarah Batavia yang cukup panjang sejak abad ke-17 dan kini menjadi makanan khas Jakarta dan sudah menyebar ke daerah lainnya. Kemudian ada pula kedai kopi yang memiliki kisah menarik sejak abad ke-18 hingga kini masih dipertahankan oleh generasi penerusnya dan eksis hingga kini. Bahkan, ada pula tempat kuliner tongkrongan jalanan dengan khas tenda dan atraksi pembuatan nasi goreng kambing menjadi primadona pecinta kuliner malam hari. Keotentikan kuliner legendaris ini menjadi kenangan sekaligus pelengkap cita rasa masakan Indonesia yang tak terlupakan sepanjang masa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.